Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten sebelumnya gue telah membahas tentang apakah free to play itu memerlukan akun farming dan berbagai ada hal yang gue bahas di sana seperti tata krama sebagai orang yang mempunyai akun farming di game Rise of Kingdom ini. Dan di video itu gue mengatakan akan membahas tentang Yuji Mondeok. Mohon maaf banget kalau baru bisa upload sekarang ya guys ya, karena ada sesuatu yang harus gue kerjakan terlebih dahulu, baru ada waktu ini kita bikin konten ya guys ya. Yuji Mondeok sendiri adalah salah satu komandan infanteri, garrison, dan attack. Jadi dia memiliki 3 emblem utama itu. Emblem attack itu tersendiri itu adalah salah satu apa ya? Yang lainnya tuh emblem skill. Sun Tzu skill. Ini guys, skill. Bijon skill. Jadi dia sendiri yang memiliki emblem attack di dalam game Rise of Kingdom ini. Untuk unit infanteri ya guys ya, karena dari talent tree-nya sendiri itu dari skill dia sendiri itu dia bisa membantu sekali untuk di open field dan untuk buy one. Kita akan review skillnya guys ya. Yang pertama water attack. Water attack ini memberikan damage langsung. Damage faktornya hingga 750. Itu merupakan damage faktor yang menurutku cukup kecil untuk di tier epic, karena rata-rata damage maksimalnya 1000 dan itu bisa AOE atau area of damage seperti Baibar, ada Sun Tzu, ada Herman, ini 1000 semua guys. Kusonoki 800 tapi dia area of effect. Bijon 700 tapi dia area of effect juga guys. Jadi ya paling kecil damage yang bisa ngefek. Tapi ada lagi yang lebih kecil ini Belisarius. Tapi nanti aku akan berikan di next konten lagi Belisarius. Lanjut, untuk damage-nya memang terlihat kecil, tapi yang kita cari itu bukan damage-nya, yaitu dia bisa meredus pertahanan mereka sebesar 30% untuk 2 detik berikutnya. Jadi gini guys, setelah kalian memberikan damage factor 1 detik berikutnya, dia akan mengurangi defense. Jadi bukan seperti ini. Biasanya orang tuh mengira dia memberikan damage factor lalu kemudian meredus pertahanan mereka. Bukan, tapi dia memberikan damage factor dan di detik berikutnya dia baru meredus defense mereka. Seperti itu guys. Dibedakan dulu antara dia memberikan damage factor sekaligus dia meredus defense, atau memberikan damage factor lalu dia di detik berikutnya dia baru meredus defense dari yang dia target oleh Yuji Mondeok ini. Rata-rata seperti ini guys. Orang hero yang memiliki talent tree attack dia akan meredus defense seperti Yuji Mondeok ini. Sedangkan hero yang memiliki talent tree defense seperti Matilda Flanders, dia akan meredus attack atau enggak meredus damage. Rata-rata ya, aku tidak bilang semuanya, rata-rata. Karena seperti Scipio dia tuh meredus damage yang dikurangi. Jadi damage yang masuk ke dia tuh dikurangi hingga 25%, tapi dia ada bonus counter attack. Aku nanti akan singgung-singgung gitu lain. Richard dia meredus damage karena dia defense. Jadi kayak gimana ya guys ya? Kalau attack itu dia lebih ke ofensif, tapi dia sayangnya di sini dia memiliki damage factor yang menurutku kecil banget untuk di tier epic. Mungkin seharusnya itu sekitar 850 itu baru sakit. Dan dia meredus defense. Nah, ini kurang ya. Lanjut. Di skill keduanya no chance for the enemy. Jadi kalau misalnya komandan Yuji Mondeok ini kalian gunakan untuk sebagai komandan garrison, dia akan meningkatkan defense sebesar 5%. Bonus defense 5% ini adalah bonus terkecil di komandan penjaga garrison tier epic. Karena yang lainnya ini pada 7% guys. Ini 7%. 7% dan Pelagius takut 7%. Ya, 7%. Jadi dia adalah bonus garrison yang paling kecil sebagai penjaga garrison. Tapi kalau kalian mau menggunakan Yuji Mondeok untuk penjaga garrison di awal game, kalian silakan menggunakan awal game. Tapi untuk late game kalian gunakanlah penjaga garrison seperti Sun Tzu, Herman, dan Kusonoki ya guys ya, karena Yuji Mondeok sendiri penjaga garisnya kecil, hanya 5%.
Lanjut skill 3-nya adalah skill expertise dari Yuji Mondeok, Battle of Sarsu. Dia bisa meningkatkan bonus attack 15% sama bonus defense sebesar 15% untuk unit infanterinya. Menurutku bonus attack dan bonus defense ini sangat balance karena ya antar attack sama defense itu seimbang. Ya itu antara bonus attack sama bonus defense itu seimbang. Jadi unit infanterinya kalian tuh semakin keras dan semakin sakit. Lanjut di skill 4 adalah skill yang menurutku skill yang gila dari Yuji Mondeok karena dia bisa meningkatkan damage pasukannya sebesar 100% di turn selanjutnya. Jadi kalau kalian misalnya gebuk-gebukan dengan musuh dan kemudian ada tulisan meningkatkan damage, berarti skill ini aktif dan akan memberikan extra damage sebesar 100% di detik selanjutnya. Jadi ada tulisan meningkatkan damage, habis itu 1 detik setelahnya baru bonus damage-nya keluar, atau angka normal attack di musuh kalian tuh naik 2 kali lipat ya. Bonus damage ini bisa ada 3 guys. Bonus damage skill dari Yuji Mondeok ini, bonus damage dari normal attack-nya dia, ataupun bonus damage dari counter attack-nya dia. Tergantung. Kalau misalnya kalian dikeroyok, yang musuh yang ngeroyok kalian tuh akan menerima bonus damage counter attack. Yang kalian target akan menerima bonus damage normal attack. Tapi yang kalau misalnya kalian hoki ya guys ya. Kalau misalnya kalian hoki, bonus damage ini akan keluar 1 detik sebelum skill ini aktif. Jadi aku pernah sering sih pakai Yuji Mondeok. Skill 4-nya ini aktif sebelum skill ini keluar. Jadi dia aktif 1 detik sebelum skill ini keluar. Jadi bonus damage skillnya tuh naik 750 ditambah 100%. Jadi sekitar 1500 damage ya. Itu untuk 1 target. Jadi menurutku sakit banget. Tapi tergantung hokinya kalian atau enggak. Kalau aku pernah sih. Jadi bonus 100%-nya nih keluar 1 detik sebelum Yuji Mondeok ini mengeluarkan skill aktif. Jadi ya bonus damage-nya hingga 1500. Lanjut untuk ke talent tree-nya guys ya. Ini talent tree-nya ini kita kado ini talent tree-nya. Nah, ini talent tree yang menurutku karena ini belum level 60, belum maksimal. Jadi aku akan memberikan talent tree yang menurutku apa sih yang harus diraih oleh Yuji Mondeok itu. Yang pertama kalian tuh kesini dulu guys. Untuk awal game aja, ini untuk awal game saja ya guys ya. Udah sorry. Nah, aku akan menjelaskan fungsi talent tree yang berpedang ini. Talent tree yang berpedang ini tuh dia akan meningkatkan bonus attack-nya sebesar 1,5% dikali level Star Commander. Jadi kalau misalnya Star Commander kalian sudah level penuh hingga sampai sini guys, hingga 1 2 3 4 5 6 Star Commander. Aduh. Sorry guys. Apabila sudah 6 Star Commander, maka ini akan 1,5% dikali dengan Star Commander kalian. 1,5% itu berarti dikali 6, jadi bonus attack-nya bisa sampai 9% untuk attack-nya saja, untuk attack-nya saja bonus attack. Jadi buff attack-nya itu akan naik hingga 9%. Jadi menurutku cukup banyak untuk tier komandan epic. Bonus attack 9% ditambah dengan dari skill Yuji Mondeok tadi yang memberikan bonus div attack-nya infanteri hingga 15%. Lanjut kalian kesini guys untuk memberikan bonus rate-nya sebesar 6 rate setiap kali diserang, setiap kali pasukan komandan ini diserang. Lanjut kalian harus kesini dulu, kesini karena Yuji Mondeok ini harus bisa nge-spam skill-nya untuk biar skill water attack-nya ini keluar terus guys. Untuk water attack-nya ini keluar terus, jadi dia juga bisa guna banget di battlefield, apalagi yang musuh yang kalian target tuh dikeroyok sama teman-teman kalian. Jadi bonus defense-nya ini sangat berpengaruh sekali. Nah, ini kalian habis itu kalian kesini dulu karena untuk early game saja banyak banget sultan sekarang yang pakai Minamoto untuk di battlefield. Jadi Yuji Mondeok kalian tuh lebih cepat lah untuk bunuh Minamotonya, karena infanteri sendiri itu sangat berpengaruh untuk melawan pasukan berkuda ya guys ya. Lanjut kalian ke sini dulu, Air Fortress. Jadi dia bisa meningkatkan
damage-nya sebesar 1% setiap 10 detik. Jadi dia setiap 10 detik tuh damage-nya naik guys, sampai maksimal 10% bonus damage-nya saja. Bonus damage itu yang tadi sudah saya bilang, bisa damage skill, damage normal attack, sama damage counter attack. Tergantung ya, kalau misalnya kalian di swarm dia dapat bonus counter attack sampai 10%. Lanjut, kalau sudah seperti ini guys, kalian tuh langsung saja ke sini. Langsung bener-bener langsung ke sini, hotline. Ketika pasukan kalian komandan hanya berisi unit infanteri, jadi kalian tuh di battlefield harus benar-benar bawa infanteri only supaya buff ini keluar ya guys ya. Buff ini tuh dia bisa mereduce damage. Yang mereduce damage itu berarti dia bisa mereduce damage skill, bisa mereduce damage normal attack, sama bisa mereduce damage counter attack. Seperti itu ya guys ya. Jadi semakin dia sebenarnya Yuji Mondeok ini aturan memiliki talent tree defense. Kenapa memiliki talent tree defense? Karena dia kalau misalnya memiliki talent tree defense, dia bisa memanfaatkan skill ini dengan baik. Karena seperti dengan layaknya talent tree attack pada Richard ya, layaknya memiliki talent tree attack, di talent tree defense tuh juga memiliki hal yang sama, yaitu meningkatkan level 1,5% level dengan Star Commander. Jadi bonus defense-nya juga bisa sampai 9%. Namun karena ini talent tree attack, menurutku agak kurang. Jadi karena dia benar-benar yang mencolok itu adalah skill yang keempatnya, jadi menurutku aturan Yuji Mondeok ini semakin tebal semakin baik. Kalau sudah seperti ini, kalian harus biasanya aku mengambil Mars Speed ini. Jadi kalian tuh alih-alih kalian sekarat, kalian bisa kabur dulu pakai Mars Speed ini, dan selanjutnya kalian bisa langsung ke sini guys, ke Elite Soldier. Jadi infanteri kalian tuh semakin tebal dan semakin attack-nya juga semakin naik. Ini bisa sampai 5%. Kalau nggak salah 5% guys. Untuk masing-masing HP defense atau enggak attack. So guys, lanjut kita akan membahas combo dari Yuji Mondeok. Aku akan memberikan kombonya tuh untuk epic dulu. Epic dulu aku akan menyarankan biasa sama Sun Tzu sama Yuji Mondeok. Ya karena emang dari dulu infantry only itu Sun Tzu dan Yuji Mondeok. Kalau misalnya gini guys, ada mungkin yang kalian bertanya, Sun Tzu sama Yuji Mondeok tuh bagusan mana? Untuk di battlefield, aku lebih memilih Sun Tzu karena dia memiliki area damage sebesar 1000 dan ada tambahan rage. Jadi kalau misalnya Sun Tzu tuh menurutku lebih work untuk di battlefield daripada Yuji Mondeok, karena Yuji Mondeok hanya single target. Untuk menentukan primary dan secondary komandan, kalau misalnya komandan civilization kalian itu misalnya Korea, kalian bisa menggunakan Yuji Mondeok di depan. Tapi kalau misalnya kalian punya Sun Tzu duluan, kalian bisa Sun Tzu kalian di depan, karena kan skill yang expertise dari dari quest itu guys. Jadi kalian akan mendapatkan patung setiap kalian naik CH, itu sebesar 10 patung, 10 skulptur. Tapi untuk kalian yang sudah memaksimalkan semua epic, Sun Tzu sama Yuji Mondeok tuh yang depan yang mana dulu? Kan seperti itu guys. Nah, aku lebih memilih Sun Tzu yang di depan karena biar nge-spam skill guys. Karena Sun Tzu jadi memiliki normal attack yang memberikan 20 tambahan rage. Ini sampai 100 rage. Sama ini juga guys. Akan memulihkan 60 rage setiap kali menggunakan skill. Nah, Yuji Mondeok ini sama dengan Sun Tzu sama dia tuh memerlukan skill yang nge-spam terus karena dia tidak memiliki talent tree skill guys. Nah, dia tidak memiliki pemulihan rek. Jadi mau bagaimana lagi biar Sun Tzu ini dia bisa membantu Yuji Mondeok untuk meng-spam skill ini terus. Dan apabila kalian hoki juga seperti yang tadi aku bilang, skill ini juga akan ngefek kepada skill Sun Tzu. Apabila bonus damage-nya dari Yuji Mondeok hingga 100% ini keluar 1 detik sebelum Sun Tzu ini men-spam skill, nah ini akan naik hingga 2000 damage. Jadi 800 akan naik menjadi 1600 dan 200 akan naik menjadi 400. Jadi totalnya bisa 2000 damage untuk 5 target. Ini udah berasa seperti Hero Legend ya guys ya. Dan dia juga Sun Tzu ini juga memberikan buff bonus HP infanteri sama damage yang dikurangi sebesar 10%. Jadi
cocok banget buat Yuji Mondeok untuk mengoptimalkan biar skill ini biar dia bisa keluar terus ya guys ya. Kalau misalnya kalian belum punya Sunju Expertise, kalian bisa menggunakan Scipio Africanus karena Scipio Africanus juga memiliki bonus damage, tapi dia bonus ke bonus normal attack. Jadi berbeda kalau Yuji Mondeok tadi dia memiliki bonus damage, jadi damage semuanya. Kalau Scipio dia hanya bonus normal attack saja hingga 100% untuk 2 detik. Yang di sini guys. Nah, 100% untuk 2 detik meningkatkan serangan atau bonus attack. Dia juga memiliki reduce damage sebesar 25% dan reduce damage counter attack. Nah, ini menurutku sangat oke dengan Yuji Mondeok. Tapi Yuji Mondeok dengan catatan dia harus menjadi first commander. Scipio-nya jadi secondary commander. Kenapa? Karena kita bisa harus mengoptimalkan buff infantry dari ini guys. Unit infantry only. Jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan skill ini dengan baik dan benar. Karena Yuji Mondeok pemimpin infantry ya guys ya. Jadi dia harus jadi first commander supaya buff infanterinya dia tuh keluar dari talent tree-nya saja. Kalau dari skillnya masih udah jelas keluar. Kalau ada talent tree karena dia secondary commander ya nggak mungkin keluar dong, karena dari hukumnya ROK itu sendiri ada yang menjadi secondary commander talent tree-nya tuh nggak keluar. Jadi Yuji Mondeok harus menjadi first commander. Kalian juga bisa combo dengan Osman, tapi dengan catatan lagi kalian harus menjadi secondary commander karena dia Osmani adalah salah satu hero epic dengan burst damage tertinggi untuk single target. Ya catatannya itu guys, leadership itu harus dikombo dengan secondary commander karena ya infanterinya depan baru leadershipnya belakang. Sama dengan Joan of Arc ini integration, jadi kalau mau kalian combo dengan Yuji Mondeok dia harus jadi secondary commander ya guys ya. Untuk legendnya aku akan menyarankan untuk awal game ya paling dengan Richard. Tapi guys kalau misalnya dengan Richard aku lebih prefer Yuji Mondeok ke depan, Richardnya secondary. Berbeda dengan Yuji Mondeok di combo dengan Charles Martel. Di mana Charles Martel? Aku belum punya. Nah, kalau misalnya dengan Charles Martel, Yuji Mondeok akan menjadi secondary commander dan Charles Martelnya itu menjadi commander depan. Kenapa seperti itu? Karena kita memanfaatkan bonus damage dari Charles Martel ini sebesar 30%, sehingga Yuji Mondeok ini skillnya tuh bakal naik guys. Damage skillnya tuh bakal naik dari 750 ditambah 30% damage dari Charles Martel itu. Dan dia juga akan berpengaruh sekali dengan pengurangan defense dari Yuji Mondeok ini. Sedangkan kalau dengan Richard, dia harus menjadi secondary commander. Ini menurutku aja. Tapi kalau Richard kalian sudah expertise, Richard depan, Yuji Mondeok belakang. Seperti itu guys, tergantung. Kalian tuh expertise dulu. Menurutku kalian harus expertise. Tapi kalau misalnya Charles Martel, usahakan banget Charles Martel atau depan, Yuji Mondeok ke depan, karena kita memanfaatkan bonus damage dari Charles Martel ini sebesar 30%. Seperti itu ya guys ya. Mungkin segini aja dulu konten dari Yuji Mondeok aku akan bahas next konten. Nanti ada rally altar. Aku nggak mau kelewatan lagi seperti kasus Saktum kemarin ya guys ya. Nanti aku akan record dan aku akan membahas tentang teknologi spesifikasi. Nanti aku akan membahaskan buat kalian yang nggak tahu spesifikasi teknologi di Rise of Kingdom ini ya guys ya. Oke, see ya. Bye bye guys.